Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan mengulas satu naskah koleksi saya juga. Ini naskahnya, ini saya dapatkan dari kolega ya di daerah Kediri. Naskah ini saya baca sekilas itu menjelaskan mengenai tata cara dalam bahasa Arab, atau biasanya dalam dunia pesantren dikenal dengan ilmu sorof seperti itu. Nah, saya akan sedikit mengulas dalam video kali ini mengenai bagaimana penjelasan ilmu sorof di dalam naskah yang saya pegang ini. Nah, nanti bisa coba akan saya bandingkan ya dengan kitab sorof yang pernah saya ulas di beberapa video sebelumnya. Kalau Sobat Klasik belum nonton, silakan lihat video saya sebelumnya mengenai ilmu sorof, kajian ilmu sorof dari kitabnya Mbah Maksum Ali. Nah, itu juga mengenai sorof, kitab tentang sorof yang familiar di kalangan pesantren, terutama di daerah Jawa. Nah, saya menemukan naskah ini dan ternyata juga menjelaskan tentang ilmu sorof. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan dari naskah ini dengan kitab-kitab sorof yang lain. Oke, mari disimak, silakan disimak Sobat Klasik apa yang akan saya ulas dalam video kali ini. Ya, saya akan sedikit mengulas mengenai fisik naskahnya ya. Nah, naskahnya ini bukan naskah yang berukuran kecil ya Sobat Klasik, tapi naskah yang berukuran besar. Nah, kalau dilihat dari ukurannya, naskah ini ukurannya, saya tidak bawa penggaris ya, jadi saya melihat dari ukuran kertasnya itu seperti kertas folio seperti itu. Nah, naskahnya masih ada sampulnya ya, akan tetapi yang disayangkan ternyata naskah ini jilidannya sudah protol, sehingga sampulnya itu hanya sampul yang ada di depan dan belakang, yang di sampingnya untuk melindungi dari jilidan itu sudah tidak ada, sehingga sudah apa ya, sudah protol ya bahasanya, bahasa saya membahasakannya bahasanya protol seperti itu, karena masih ada nih bekas jilidan yang bagus yang menggunakan dengan benang, akan tapi benangnya sudah putus, sudah mulai putus-putus, sehingga naskahnya sudah tidak baik lagi kondisi secara fisiknya. Nah, halaman pertama naskah ini langsung berbicara mengenai pendahuluan, introduction atau mukodimah ya, dalam bahasa pesantren mukodimah, di mana di dalam mukodimah naskah itu menjelaskan mengenai identitasnya. Nah, dan di naskah ini juga menjelaskan bahwa identitas naskah dijelaskan di bagian mukodimah tersebut. Nah, bagian pertama langsung ke pembahasan tentang mukodimah mengenai identitas dari naskahnya. Nah, ketebalan dari naskahnya sendiri ini cukup tebal ya Sobat Klasik. Berbicara mengenai kajian ilmu sorof yang biasanya yang kalau di video saya sebelumnya yang tentang kitab sorofnya Mbah Maksum Ali, itu kan kitabnya sangat tipis ya, sangat tipis, dan juga bentuknya adalah tasrifan atau praktek mengubah kata, praktek bagaimana langsung praktek gimana caranya mengubah kata seperti itu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu fi'il amar dan seterusnya. Nah, sehingga tidak banyak penjelasan mengenai definisi, pengertian atau istilah, pembagian dan sebagainya, akan tapi secara praktek. Dan kemungkinan sebelum saya bahas ya, naskah ini akan lebih detail dari naskahnya Mbah Maksum Ali. Nah, nanti coba saya akan cek satu persatu apakah memang ketebalan dari naskah ini juga punya pengaruh terhadap isinya juga lebih detail, atau ternyata ada selipan-selipan pembahasan lain dalam naskahnya. Nanti saya akan bahas satu persatu. Nah, ini mengenai fisiknya. Satu lagi, tulisan ilmu sorof di naskah ini itu ditulis di atas kertas Eropa ya. Nah, di sini ada watermarknya. Kalau Sobat Klasik
lihat secara langsung ya, karena kalau di video tidak akan terlihat bagaimana bentuk dari watermarknya. Nah, di sini saya bisa melihat. Nah, ketika saya terawang ini ada watermarknya seperti itu, yang Concordia tulisannya, dan juga ada chain, ada garisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa naskah ini selama ini yang saya bahaskan beberapa video sebelumnya kan banyak naskah yang ditulis di atas kertas dluang ya, tapi kali ini naskah tentang ilmu sorof ini ditulis di kertas produksi dari Eropa. Oke, masuk ke pembahasan isinya ya, kan coba saya ulas pembahasan isinya. Nah, tadi sudah saya menyinggung bahwa di awal pembahasan dalam naskah ini langsung membahas tentang mukodimahnya yang berisi tentang identitas dari naskahnya, yaitu tentang judulnya. Nah, dijelaskan di bagian mukodimah yaitu menggunakan tinta merah untuk menekankan bahwa judul naskah ini adalah ilmu sorof. Nah, di mukodimah di naskah ini memang tidak secara langsung memaparkan bahwa judulnya ilmu sorof, tapi tulisan yang bertinta merah, berwarna dengan tinta merah itu menunjukkan bahwa pembahasan naskah ini adalah tentang ilmu sorof. Nah, diantaranya seperti ini contohnya. Dia menjelaskan bahwa saya bisa langsung mengatakan bahwa ini naskah tentang sorof, yaitu dengan lafaz ini, i'lam anna tasrifa fil lughati taghyir. Nah, ini kan maknanya kan i'lam, ketahuilah anna tasrif, sesungguhnya tasrifan atau perubahan kata fil lugha di dalam bahasa. Nah, berarti kan ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa, kalau dalam bahasa Arab sebutannya kan ilmu sorof. Nah, sehingga naskah ini saya sebut bahwa naskah tentang ilmu sorof. Nah, di awal sendiri, di mukodimah sendiri tadi langsung menjelaskan dari pengertian dari perubahan kata itu, bahwa dikatakan bahwa mengetahui tentang perubahan kata dari satu kata ke kata-kata yang lain yang berbeda itu penting untuk diketahui oleh para umat Islam atau oleh para pelajar seperti itu. Nah, dijelaskan bahwa juga ada penjelasan setelah menjelaskan mengenai pengertian pentingnya mengetahui tentang perubahan kata, ilmu tentang perubahan kata. Naskah ini juga mengutip bagaimana pendapat dari para ulama mutaqaddimin ya, para ulama mutaqaddimin. Nah, dan juga ada penekanan, saya katakan ada penekanan karena ketika menulis tentang ulama mutaqaddimin, naskah ini menggunakan tinta merah, sehingga kalau saya lihat beberapa bagian dari setiap lembar di naskah ini sampai halaman terakhir tentang pembahasan ilmu sorof, bahwa kata-kata atau kalimat yang menggunakan tinta merah itu diantaranya tentang penekanan bahasan atau juga subbab atau judul pembahasan yang akan dibahas dalam beberapa lembar di naskah ini itu akan membahas tentang apa. Nah, itu menggunakan cirinya, yaitu menggunakan tinta merah. Dan pada masa dulu memang di beberapa naskah memang familiar ya bentuk pembahasan untuk memaparkan bahwa subbab, kalau dalam bahasa sekarang, istilah kita sekarang subbab ya, setiap pembahasan kan dalam artikel, dalam tulisan itu kan ada subbab-subbabnya, judul subbabnya. Nah, kalau naskah ini mengidentifikasi bahwa itu adalah judul subbab, yaitu dengan menggunakan tinta merah, karena bentuknya adalah tulisannya ini ya, tidak per paragraf seperti itu, sehingga langsung saja, sehingga mengidentifikasi itu adalah subbab adalah menggunakan ciri dengan tinta merah. Nah, setelah mengatakan atau memaparkan tentang pendapat dari ulama mutaqaddimin,
naskah ilmu shorof ini memaparkan bahwa bagaimana posisi ilmu shorof dengan ilmu nahwu. Nah, ulama mutaqaddimin mengatakan, dia mengutip bahwa ulama mutaqaddimin mengatakan bahwa ilmu shorof adalah ibunya ilmu. Nah, i'lam annal ulama al-mutaqaddimin qalu as-sarfu ummul ilmi. Nah, bahwa ilmu shorof diibaratkan sebagai seorang ibunya ilmu, sedangkan nahwu wan nahwu abuha, dan nahwu adalah bapaknya, sehingga ilmu shorof dan ilmu nahwu itu merupakan satu keluarga yang perlu diketahui ketika membahas tentang tata cara bahasa, terutama yaitu dalam konteks ini adalah bahasa Arab. Nah, kemudian setelah menjelaskan ibarat bapak dan ibunya ilmu, penulis naskah ini, pengarang naskah ini menjelaskan tentang pengertian dari shorof, yaitu wasarfu fil lughati taghyir syai' min halin ila halin, wa fil istilah tahwilul lafdin wahidin ila alfat mukhtalifa li ajali ma'an maksudah. Nah, ini tadi yang saya asumsikan di awal bahwa kemungkinan naskah ini akan lebih detail daripada naskah-naskah yang tentang ilmu shorof yang lain, sebagaimana salah satunya yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang ilmu shorof secara praktik karyanya Mbah Maksum Ali, itu tidak menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari ilmu shorof atau tasrif. Nah, sedangkan naskah ini memaparkan bahwa pengertian dari shorof itu apa, sehingga pelajar atau orang yang belajar menggunakan rujukan naskah ini maka akan mengetahui mengenai istilah secara kalimatnya. Apa sih makna istilah secara kalimatnya, definisi dari ilmu shorof tersebut. Nah, di awal sudah bisa saya lihat bahwa naskah ini mendudukkan tentang pengertian atau pemahaman terhadap para pelajar, yaitu diawali dengan pengertian dari ilmu shorof sendiri. Nah, kemudian setelah membahas tentang pengertian, naskah ini membahas mengenai pembagian dari fi'il. Nah, dalam ilmu shorof kan nanti ada istilah fi'il madhi, fi'il mudhari, dan seterusnya. Nah, naskah ini mengawali dengan pembagian dari fi'il, bahwa fi'il itu dibagi menjadi dua, yaitu sulasi dan juga rubai. Dan masing-masing dari keduanya itu dibagi lagi, yaitu ada mujarrad dan juga mazid. Ya, ada mujarrad dan juga mazid. Nah, naskah ini tidak hanya sekedar menulis pembagian, tapi juga memaparkan mengenai pengertian dari masing-masing pembagian tersebut. Sulasi mujarrad itu apa? Sulasi mujarrad itu adalah ini salah satu diantaranya adalah al-mujarrad fa in kana mahdi ala fa'ala maftuhul ain. Dijelaskan bahwa susunan kalau itu fi'il sulasi mujarrad itu gimana. Nah, susunannya itu seperti apa. Nah, akan dijelaskan secara satu persatu oleh naskah ini dari pembagian sulasi mujarrad dan juga sulasi mazid tersebut. Nah, kemudian bedanya lagi kalau saya lihat dari video saya sebelumnya tentang ilmu shorof, naskah ini tidak hanya sekedar praktek, tapi lebih sehingga ketika membahas atau orang belajar ilmu shorof menggunakan naskah ini, maka tidak langsung menjelaskan atau tidak langsung melakukan praktek tasrifan, ya, karena memang naskah ini adalah naskah teoritik, bahwa dia hanya menjelaskan konsepnya, pengertiannya, pembagiannya, lalu bentuk sulasi mujarrad itu gimana, contohnya apa, hanya sekedar itu. Sehingga ketika ingin mengetahui perubahan dari fi'il satu kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar, isim maf'ul dan seterusnya, itu diketahui atau
akan dipahami oleh para pelajar yang belajar menggunakan referensi naskah ini itu tidak serta-merta langsung bisa tahu perubahan itu. Jadi perlu untuk membahas satu persatu dulu pembahasannya, karena mereka menyampurkan ketika membahas pembagian fiil ya, naskah ini membahas tentang pembagian fiil, pengertian, contoh dari sulasi mujarrad, mazid. Nah, sehingga perubahan masing-masing kata itu akan diketahui ketika setelah tuntas membahas atau membaca dari naskah ilmu shorof ini. Nah, itu perbedaan secara ini ya, secara apa? Secara konkret atau secara garis besar, bahwa bedanya sangat berbeda dengan ilmu shorof yang secara praktik yang ada dalam kitab tafsir Mbah Maksum Ali yang juga familiar dalam dunia pesantren. Bahwa saya rasa bahwa dua naskah ini bisa saling melengkapi, bahwa ketika para pelajar di awal itu perlu diberikan materi mengenai definisi, pengertian, sulasi mujarrad apa, sulasi mazid apa, pembagian rubai, sulasi rubai pembagiannya itu apa saja, lalu juga huruf-hurufnya, contohnya, wazan itu apa. Nah, perlu menggunakan referensi, salah satunya diantaranya yaitu naskah ini untuk memaparkan mengenai secara teoritik tentang definisi tentang ilmu shorof tadi. Akan tetapi ketika ingin memberikan pembelajaran terhadap pelajar untuk belajar ilmu shorof itu langsung ke prakteknya, maka kitab Mbah Maksum Ali yang pernah saya bahas itu menjadi salah satu rekomendasi untuk digunakan. Sehingga ini saya tidak akan baca secara keseluruhan ya, karena nanti bisa menghabiskan waktu sendiri dalam video ini. Nanti ini hanya akan saya bahas singkat mengenai bagaimana kira-kira posisi naskah ini dengan naskah-naskah ilmu shorof yang lain. Nah, ketika saya baca dan saya menemukan bahwa naskah ini masih sangat relevan untuk digunakan di sekarang. Model naskah atau referensi naskah ini masih sangat relevan digunakan untuk pembelajaran ilmu shorof di dunia pesantren atau orang yang ingin belajar shorof. Naskah ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang melengkapi naskah atau melengkapi kitab-kitab shorof yang lain. Nah, ketika pesantren familiar dengan kitab tafsir Mbah Maksum Ali dan perlu para santri atau pelajar itu perlu diberikan pengetahuan mengenai pengertian, definisi, istilah, maksud dari istilah-istilah tersebut itu apa. Nah, maka naskah ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk melengkapi itu, sehingga dua-dua naskah ini seharusnya dipelajari oleh para pelajar atau santri di pesantren atau orang yang sedang belajar tentang tata bahasa Arab. Karena orang bisa praktek tapi tidak bisa memahami secara definisi makna, itu juga disayangkan ya. Seharusnya kan orang memahami ilmu, mengetahui ilmu itu ya tahu definisinya, tahu landasan definisi, pengertian, pembagian, baru bisa mempraktekkan. Seperti itu. Sehingga saya memberikan rekomendasi untuk kalian yang ingin belajar shorof atau ingin memberikan pembelajaran tentang ilmu shorof, maka perlu untuk mendudukkan atau memberikan pengertian dan juga praktek yang lebih komprehensif, yaitu dengan salah satunya menggunakan referensi dari naskah tentang ilmu shorof yang berisi mengenai definisi dan pengertian tersebut. Nah, sehingga meskipun ini naskah kuno yang sudah lama sekali produksinya dari era sekarang, tapi akan tetapi masih sangat relevan untuk digunakan dan dipraktekkan, dipelajari oleh para pelajar di masa kini. Oke, itu saja pembahasan yang saya berikan tentang naskah yang menjadi salah satu koleksi saya yang berisi tentang ilmu shorof. Semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik yang punya ketertarikan dalam dunia naskah dan juga lebih bisa menyadari bahwa di sekeliling kita masih banyak naskah-naskah kuno, naskah-naskah produksi pada masa lampau, akan tapi masih punya relevansi yang sangat kuat untuk diaplikasikan, dipraktekkan atau dipelajari ulang di dunia
sekarang, di masa sekarang. Oke, ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Tonton terus video-video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.